Kita mau kejedak-jeduk gitu teh. Tidak jedug nontonnya Hai sobat laktayamu. santai ya mah. Santai sobat. Love, peace, and gaul. Hai sobat laktayamu. Halo, saya Raka mau ngobrol nggak? That's my way. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai Vaksin COVID vaksinasi 19. COVID-19. Jujur gue termasuk orang yang belum ikut vaksin. Dan kebetulan teman saya sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Jadi kita akan ngobrol tentang seputar vaksinasi itunya. apa yang dia rasain setelah melaksanakan vaksin. Apakah ada perbedaan yang signifikan gitu mengenai kesehatan? Ya pokoknya kita akan ngobrol apa aja yang sudah dia rasakan setelah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Kurang ya, Wak. Kurang non, Wak. Kurang tarik. Kurang tarik. Jadi kita akan kupas. Oh. Gini, Wak. Ente kunaon mung vaksin gitu urang mah. Oke. Kenapa gue sampai saat Lain-lain mung lah nya. Nah, Kenapa sampai ente saat belum ini vaksin gitu. belum melaksanakan vaksinasi COVID-19. Ketika gue dengar vaksin, Bahasa Sunda bahasa Indonesia ini bebas. bebas soalnya. Subtitle di bawah ini. Nanti kita akan translate. Jadi kenapa gue sampai saat ini belum melaksanakan vaksinasi COVID-19? Ketika gue dengar kata vaksin, yang ada di otak gue itu kan, ini obat mempunyai efek yang berskala besar. Efeknya itu kan bisa seumur hidup, bisa jangka panjang lah. Soalnya Efek jangka panjang. soalnya masuk di tubuh Ya, masuk di tubuh, dan yang dimasukkan itu kan dari sampel virus. Jadi yang gue kasarnya kita teh pikirkan setelah mendengar vaksin itu membiasakan diri gitu jeung virusnya. ya. Jadi yang ada di otak gue ketika dengar vaksin itu kan, anjir, terkejut lah. Mana lain juga nyen konsep kuali. Gak bener, gue ketika dengar vaksin itu sebetulnya terkejut, takut. Dan itu di bidang kesehatan penting. Pertama terkejut, takut. Pertama itu takut. Ketika dengar vaksin itu, gue takut. Di samping memang gue benar-benar takut akan jarum suntikan. Lemah teh terhadap jarum suntik teh gitu, maksudnya emang parah apa Serem aja gitu, ngeri aja. agak Sieun. ngeri katanya guys. Terus yang kedua, gue tidak mantap sosialisasi vaksinasi. Maksudnya teh tidak dapat informasi lengkap. Ya. Di Cianjur itu sendiri ketika mau melaksanakan vaksinasi, saya banyak ngobrol dengan orang-orang yang sudah ikut vaksinasi di berbagai perusahaan. Dan kata mereka tidak ada penyuluhan, tidak ada sosialisasi tentang vaksinasi, pengenalan vaksinasi. Berarti wa ajam teh belum vaksin teh. Yang pertama mah Takut. takut, terus informasi seputar vaksin teh kurang.
Maksudnya kita hanya bisa dapatkan itu di situs tertentu. Buat yang suka buka Ya, internet itu nah, juga itu. Coba kalau misalkan vaksinasi diadakan sosialisasi. tapi kan wah di TV ada wah Ya, ayo itu. gembar-gembar ayo Tidak vaksin, semua gitu. orang lihat TV. Oke, jadi kita teh manusia Tidak offline semua ya. orang mempunyai gadget. Mhm. Itulah yang harus untuk Bupati Cianjur. Silakan ini untuk didengar. Sengkawa Pak Herman. Jadi saran saya seharusnya itu Sosialisasi mengenai vaksin gitu. di tingkatan paling bawah, di ke-RT-an itu harusnya ada penyuluhan vaksinasi. Jadi sebelum kita melaksanakan vaksinasi itu ada penyuluhan, pengenalan tentang vaksin. Pertama, manfaat vaksin. Udah jelas. Tapi wah kembali lagi ke ini, ke virus coronanya wah. Soalnya kan kalau misalkan di daerah pedesaan gitunya, maaf nih ya, maksudnya bukan virus corona nggak ada, tapi kan kalau orang-orang desa mobilitasnya terbatas, jadi nggak berkeliaran kemana gitu, jadi mungkin kesehatannya lebih terjaga. Nah mungkin karena itu jadi si orang-orang di misalkan ya pelosok tidak mempercayai virus coronanya, jadi buat apa vaksin gitu, soalnya coronanya juga kan ada yang bilang nggak ada gitu. Gimana ya, dibilang nggak ada gitu, soalnya kan berhubungan lagi sama mobilitas orang. Akhirnya kan kalau misalkan di kota sering kumpul beresiko gitu virusnya, sedangkan lamun di pedesaan emang di pedesaan gitu mungkin ada gitu, cuman kan karena mobilitas orang-orang nate jarang berkerumun gitu di desa mah, lebih sedikit penduduknya, mungkin penyebaran nate untuk secara di kota gitu untuk banyak. Terus lamun anu terjangkit jika nanti parah separah di kota tikakan ripuh gitu di isolasi teh tikakan engap gitu. Logis jika memang orang pedalaman yang tidak pernah keluar masuk apa namanya, orang yang tidak berpergian merantau ya, tidak merantau keluar kota, keluar daerah, logis sekali mereka bisa mengatakan hal seperti itu, tidak mempercayai, kasarnya tidak mempercayai adanya virus COVID-19. Itu logis saja, karena secara logika virus itu kan masuk ke dalam tubuh itu tidak seperti penyakit yang seperti air hujan. Tidak kan, virus masuk ke salah satu manusia, penyebarannya itu kan kontak fisik. Kontak fisik. Maksudnya kan lewat misalkan kieu ya wah ya punten wah belum divaksin ya gitu kan. yang gitu guys. Maksudnya lebih rentan kalau menurut versi orang kota gitu kan. Banyak virus sebetulnya. Ripuh wah. Virus flu Burung itu masih bisa diobati tanpa vaksin. Lu bisa beli obat pilek. ya. Jadi logis sih memang orang pedalaman yang tidak mempunyai aktivitas di luar daerahnya tidak mempercayai vaksin, karena memang virus itu menyebar karena ada kontak fisik orang yang terjangkit dengan orang yang tidak terjangkit. Logis sekali. Nah balik lagi, gue enggak ikut vaksinasi itu karena gue Enggak apa belum rencananya mau, rencananya mau ya. tapi kemungkinan tidak. Oh
tergantung kebutuhan kedepannya tentunya banyak. Ya. Tapi kemungkinan gue pasti ikut vaksin karena gue juga Mendukung program pemerintah. mendukung program pemerintah untuk ya memutus rantai COVID-19. COVID-19 di Indonesia. Mudah-mudahan lekas sembuh, normal kembali seperti dulu kala. Amin amin. Jadi gue kurang mantep Kurang mantap karena kurangnya sosialisasi, penyuluhan. ya. Harusnya ada penyuluhan dulu sebelum vaksinasi dilaksanakan. Minimal masyarakat ketika mau vaksin itu tahu apa manfaat vaksin, terus apa efek samping daripada vaksin. Sebenarnya mah Dewa penyuluhannya teh jadi sebelum si vaksin sebelum kemana pemerintah menjelaskan tentang vaksinnya, alangkah baiknya gitu si pemerintah teh memang eta ogenya sudah banyak di media-media, cuman kan ini mah untuk manusia-manusia offline gitunya, orang yang misalkan sudah lanjut usia, boboro gadget gitu, boboro internet tuh paham, orang lanjut usia lah yang kasarnya TV aja nggak punya misalkan, maksudnya lebih perhatikan lagi orang yang ekonominya menengah ke bawah, berpikirnya teh kumaha lamun si eta nggak punya televisi, kumaha lamun si eta teu apal naon eta internet. Terus pemerintah teh sebelum mensosialisasikan vaksin, menjelaskan terlebih dahulu COVID-nya. Jadi Oh ya. wah gitu masyarakat kita teh boga penyakit global gitu. Daman teh COVID-19 dijentrekeun meskipun misalkan mobilitas di kampung, Dan itu juga bisa membantu daripada hoax-hoax yang beredar di masyarakat. Jika kita melaksanakan hal seperti itu bisa menjaga informasi yang benar. jadi harus ada gerakan dari pemerintah gitunya. Karena jujur yang gue dengar dan yang gue perhatikan, banyak masyarakat yang mengetahui kabar-kabar menyeramkan mengenai COVID-19 itu di sosial media. Jadi harus ada sosialisasi yang benar-benar bertemu langsung dengan masyarakat. Jadi secara langsung gitu. Ya, secara langsung dari tim kesehatan setempat, minimal itu dari tim kesehatan, relawan kesehatan setempat. Terus ada ini vaksin ini kayak gini. Perlu adanya vaksin ini gini. Manfaatnya ini. Efeknya gini. Mungkin masyarakat tanpa ajakan pun setelah mengerti, nanti pemerintah nggak akan yang gitunya. tidak akan repot menghadapi orang-orang yang tidak mau vaksin. Mungkin nanti setelah dia mengerti apa itu vaksin, manfaat vaksin, efeknya, dan konon justru yang lebih orang yang tidak bisa vaksin itu yang nantinya itu membahayakan negeri. Orang yang tidak bisa vaksin, Yang tidak bisa vaksin karena hal-hal tertentu. Itulah mungkin salah satu guna vaksin yang gue tahu. Orang yang bisa vaksin bisa melindungi orang yang tidak bisa vaksin. Itu yang Jadi bukan sepenuhnya melindungi diri sendiri ya itu bisa melindungi orang yang tidak bisa berada di vaksin. sekitar kita. Jadi kasarnya misalkan seorang kita punya riwayat penyakit naon yang membuat nggak bisa divaksin. Nah,
itu yang menjadi alasan gue belum melaksanakan vaksinasi. Salah satunya itu karena ketakutan mempunyai penyakit. Tapi wa COVID-nya percaya, tapi kan maksudnya COVID teh aya ya gitu. COVID teh. Gue percaya vaksin itu ada. COVID. COVID itu ada. Heeh. Gue percaya virus itu ada. Heeh. Tetapi Tidak jujur, secara berlebihan ya. lah gitunya. Maksudnya untuk ini ada oknum-oknum yang seolah membuat mengerikan ini gitu. menyeramkan, merusak suges masyarakat. Nah, tapi wah emang maksudnya kan masyarakat kudu berhati-hati gitu. Ya itu memang harus pintar-pintar lah kita sebagai masyarakat. COVID ada, cuman ya udah gitunya tong terlalu berlebihan Jangan lah. terlalu antusias sekali terhadap berita sosial media mengenai COVID. Terutamanya. Gue gak anjurkan itu karena memang yang di sosial media tidak sepenuhnya benar. Itu aja sih. Nah, balik di karena vaksinnya wah. Gue takut gue punya penyakit yang berat tapi tidak terdeteksi, atau kan maksudnya tidak terdeteksi. Kita sehat misalkan gitunya. Gue kalau sakit minum obat tonic Sembuh. kelar ya, sembuh. Tapi kan itu gue gak tahu penyakit apa sebetulnya yang gue alami ketika sakit. Apakah gue punya penyakit ini tapi ketika minum obat warung gue sembuh? Kanker gitu. Kayaknya bukan sembuh. Yang lebih tepatnya itu mereda. Gue gak tahu penyakit sebenarnya. Yang gue takutkan itu ketika gue vaksin nanti gue ternyata mempunyai penyakit yang Berat. Maksudnya si vaksin itu teh menyebabkan penyakit atau lebih buruk gitu. menjadi lebih buruk, menjadi menonjol. Itu yang gue takutkan. Jadi Menurut pendapat nah, jadi gue nanya dulu nih, ketika lo mau ikut vaksin pada hari H lo ikut vaksin, apa kalau ditanya ditanya riwayat riwayat penyakit, terus punya apakah alergi apa gitu. terus apakah kamu diperiksa secara langsung? Diperiksa Apa yang diperiksa? ya sebenarnya mah tensi sih Wak. Tensi. Mm-mm. Hanya tensi. Karena tidak ada diagnosa dokter. karena itu tiket. Kalau tensi rendah tidak bisa, Mm-mm. tensi normal dan tensi tinggi masih bisa. Nah itu yang gue gak demen. Itu tidak ada yang bikin diagnosa gue khusus gitunya. yang bikin gue mau bikin gue gak mau karena lemahnya itu tuh. Harusnya yang gue harapkan sih ya, ketika mau vaksin itu ditanya riwayat penyakit yang pernah gue rasain. Terus ada pemeriksaan, takutnya ada penyakit yang memang tidak terdeteksi atau gue nya belum pernah konsultasi ke dokter secara khusus. Harusnya periksa dulu men. Itu yang gue harapkan sih, gue diperiksa dulu. Diperiksa teh secara gimana ya Wak? Mereka kan tim kesehatan, setidaknya mereka tahu dong orang-orang yang mempunyai penyakit tertentu dengan ciri-ciri. Tapi kan Wak
kebanyakannya yang mengetahui penyakit, misalkan yang mengetahui penyakit kita teh diri kita sendiri gitu yang merasakan. Ya. Cuman kan belum ada kasus ya Wak, orang sehat tiba-tiba kumaha gitu. Gua yakinnya Wak teh Hah, berpikir gitu teh karena nyata melihat hoax. hoax. Soalnya Hoax. ada orang Gue salah satu orang yang yang terjebak Selalu. hoax lah. terjebak hoax. Jadi kan ada gitu di media sosial habis vaksin teh kejang Wak. Ya, Ya itu kan seremnya si orang eta teh sehat itu yang katanya. membuat gue jadi takut akan vaksin. Di samping gue memang tidak paham, Soalnya tidak kan mantap maksudnya. Tahu orang yang itu teh tapi kan tidak bilangnya sehat gitu. Nah, itu yang gue takutkan. Takutnya si orang yang vaksinasinya memang benar-benar siap vaksin, padahal dirinya itu mempunyai penyakit. Nah, kan yang diberitain di media sosial Wak, orang sehat divaksin kejang, orang sehat divaksin lumpuh. Tapi kan kenyataannya apa? Gitu punya usut. Secara real gitunya disamperin si orang teh, diwawancara secara khusus. Punya penyakit apa? Ternyata dia teh punya suatu penyakit Yang tidak dikasih tahu dirahasiakan sendiri. dirahasiakan sendiri. Padahal dia tuh tahu punya penyakit. Itu. Cuman pengen Jadi tim vaksin. kesehatan itu harus lebih. Takkan Saya mendukung. takkan Saya mengapresiasi tim kesehatan Indonesia khususnya di Cianjur. Mantap. Nah kan harusnya tahu badan sendiri sehat gitu. Ya. Sejauh ini memang gue tidak pernah sakit berat sejauh ini. Tapi gue kan Berarti belum siap merinnyawanya. sudah terlanjur melihat hoax. Oh, jadi mindsetnya teh jelek Ya, gitu nya. jadi buruk. Itulah kenapa gue tadi bilang jangan terlalu melihat berita tentang COVID di sosial media. Nah, Jangan berpatokan bahwa media sosial selalu benar. selalu benar mengenai berita. Tidak. Itu jadi Orang dia wae. apakah lo yang sudah vaksin merasakan sebuah perbedaan sebelum, before, after setelah vaksinasi? Lebih gampang urus KTP Wak. Nah, itu yang gue lihat di sosial media. Ada yang mengatakan bahwa sertifikat vaksinasi itu menjadi syarat administrasi tertentu. Dan gue lihat lagi di sosial media dari orang yang terpercaya mengenai penanganan COVID-19 itu bahwa sertifikat vaksin itu tidak menjadi syarat administrasi apapun. Jadi mengenai sertifikat vaksin adalah untuk menjadi syarat administrasi tertentu, itu hoax, tidak benar. Yang lo rasain di tubuh lo Setelah setelah melaksanakan vaksinasi, after vaksinnya, setelah vaksin, apakah ada perbedaan? Apakah pernah merasakan hal-hal yang tidak sebenarnya sih berlebihan, guys? sebenarnya sih guys, kurang teh gitu. Gua teh orang anu malas divaksin. Pertama, Karena mobilitas minimal, gak kemana-mana. Ya. Jadi sebelum pemerintah Jadi menyarankan dia di rumah, isolasi, guys. goblok. Bukan Ketika dengar COVID-19 harus isolasi, tidak berkerumun. Dia cuma berdua, tidak berkerumun. Jadi yang pertama kan COVID-19-nya. Kenapa harus divaksin kan? Biar kita lebih kebal dari COVID-19. Karena itu antibody ya. Kan tujuan utamanya itu
Cuman gua kan merasa COVID tidak semengerikan itu. Terus mobilitas sangat minimal. Alhamdulillah sehat walafiat sampai sekarang. Saya juga sering tes swab antigen, alhamdulillah negatif terus. Maksudnya ketika ada keperluan tertentu, saya mengikuti tes antigen. Gue salah satu orang yang tidak pernah Belum butuh aktif. lah. Enggak, bukan. Maksudnya gue juga salah satu orang yang tidak Mobilitasnya tidak tinggi Iya. gitu. aman sih sebetulnya gue, karena gue tidak terlalu beraktivitas di luar. Jadi Nyata tuh. lanjut. Itu yang pertama. Yang karena- pertamanya karena emang gua merasa gua tidak terlalu dekat dengan potensi COVID. Yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, buat apa divaksin gitu. Kalau misalkan kita jauh dari potensi COVID, berarti kan kita aman. Insya Allah nggak bakal kena COVID. Buat apa divaksin? Ya, nah, kan ada pertanyaan lagi, lah vaksin aja gitu. Siapa tahu suatu saat mobilitas tinggi, kamu kena COVID, nongeng misalkan sakit gitu. Saya tetap nggak mau, buat apa gitu. Enggak, ngapain? Nggak kepikiran gitu dulu. Sebenarnya mah sampai sekarang juga nggak kepikiran, soalnya alhamdulillah pola hidup sehat gitunya, sering olahraga. Ya normal lah, maksudnya menghindari kerumunan, mobilitas sangat minimal gitu, jarang berkerumun, jarang kemana-mana. Cuman balik lagi ada hal-hal tertentu yang ya seperti itu. Misalkan kita tuh mau ngurus apa, harus ada surat vaksin. nah itu yang harus diluruskan ya. Nah itu, jadi kebanyakan orang yang vaksin tuh, salah satunya saya, karena ada kebutuhan gitu. Kebutuhan. Jadi saya vaksin secara sadar, secara sukarela, tapi niatnya bukan untuk kesehatan. Meskipun itu bakal menambah antibodi, tapi niatnya untuk yang lain gitu. Karena kebutuhan. Karena kebutuhan, Bukan karena kesehatan. bukan karena kesehatan. Nah, seharusnya si pemerintah ya itu tadinya bisa menjelaskan gitu. Tanpa harus sekarang misalkan kalau nggak ada surat vaksin nggak boleh apa gitu. Harusnya mah tidak mendoktrin seperti itu. Harusnya mah gimana ya? Jadi Pokoknya ini yang gimana harus caranya? pemerintah jawab. Hmm. Apakah sertifikat vaksin itu diandil-andilkan menjadi syarat administrasi tertentu atau tidak? Oh minimal ada inilah, ada satu tempat pariwisata yang kalau masuk harus memperlihatkan surat vaksin. Gitu. Itu Nah, sih jadi menurut kan- gue masih logis. Cuman kan berarti orang yang divaksin karena dia mau ke situ gitu, bukan mau sehat. Enggak, sebetulnya salah juga sih sebetulnya kalau misalkan saat ini untuk di tempat wisata diadakan seperti itu. Itu menurut saya nggak Harusnya jelas. tempat wisata Nggak jelas. Gini, tempat pariwisata itu kan Tempat berkerumun orang sangat gitu. susah untuk dibatasi. Susah diatur. Terus kan keramaian, kerumunan itu sudah pasti terjadi. Soalnya tempat wisata gitu. Kan balik lagi, apakah yang divaksin itu menjadi Acuan gitu. acuan Yang divaksin terhindar. gak bakal kena Ya. gitu. Itu kan karena tidak menjamin tidak terjangkit virus corona. Jadi yang divaksin juga masih harus tetap Salah menurut saya berhati-hati gitu. kalau misalkan di pariwisata, di tempat wisata, Hmm. di depan kita dipinta sertifikat vaksin. Sertifikat Itu vaksin. tidak menjadi acuan, Cok. Karena yang vaksin juga belum tentu dia aman dari COVID. Terus kan di sana kita berkerumun. Ya, jadi sampai saat ini kebanyakan orang yang vaksin bukan kebanyakan orang sebenarnya. Soalnya kan nggak tahu ya tujuan masing-masing. Mungkin juga banyak
yang vaksin karena emang kesehatan gitu. Tapi untuk orang-orang terdekat saya yang sudah vaksin ya kok kebanyakan gitu. Karena kebutuhan tertentu. Karena ada Karena ada sesuatu. Ya misalkan pengen wisata ke situ gitu. Pengen wisata. Divaksin lah dia. Ya emang itu juga bagus sih, Wak. Dia jadi divaksin gitu. Cuman kan dia jadi gimana ya? Lamun misalkan dia vaksin gara-gara pengen ke tempat wisata, otomatis kan aktivitasnya untuk terbatas ya, Wak. Beda dengan orang yang sadar akan kesehatan, divaksin karena ingin sehat. Pasti dia menghindari kerumunan tetap melaksanakan meminimalisasi protokol. Nah, kalau misalkan dia ada orang gitu ya, kebanyakan yang gua kenal divaksin karena pengen main, dia malah yang masih berpotensi tinggi gitu terkena COVID sebetulnya. Gini guys, takutnya nanti yang nonton melihat kita tidak melaksanakan protokol kesehatan. Gue tadi pakai masker guys, masker. Gue selalu pakai masker kemanapun. Iya. Ketika ngobrol pun terkadang gue pakai masker. Pakai aja Karena gue sedang rokok aja sekarang, gue nggak pakai masker. Teman gue nggak pakai masker. Di rumah kita selama ini di rumah aja guys. Di rumah aja guys. Kita bikin konten di rumah aja, tidak ada traveling keluar. Tetap aman kok. Pokoknya dukunglah pemerintah teh. Tapi balik lagi ke pemerintah, Wak. Ya. Bukan menyudutkannya ini mah. Soalnya kan pemerintah sudah bekerja dengan keras Semaksimal gitu. mungkin. Semaksimal mungkin. Terus nonnya petugas-petugas kesehatan. Emang banyak orang ngebandel sih waktu itu. Balik lagi, saya juga sadar banyak orang ngebandel gitu. Ketika pemerintah meminta dukungan untuk tidak kemana-mana gitu, di luar pro kontra yang ada gitu. Emang sebetulnya pemerintah teh sayang gitu, Wak. Saya. Cuman penyampaiannya mungkin menurut gua tuh belum maksimal. Ya kasarnya kita jelaskan dulu COVID-nya. Sampai banyak kekurangan-kekurangan. Ya, jadi memang itu sih. bukan menjelaskan biar masyarakat takut, biar masyarakat waspada gitu. Bray. Jadi misalkan kade sih ya COVID itu berbahaya, mata meninggal. Masyarakat malah jadi pro kontra kayak itu menakut-nakuti gitu. Ada baiknya mahnya modal. Iya, penyakit COVID dia. Kade gitu tah. Kudu menyayangi diri sendiri, lebih hati-hati. Terus lari weh ke vaksin. Tah, ada vaksin. Insya Allah gitu. Soalnya meminimalisir terjangkit COVID. Terus lebih kasarnya upgrade badan lah untuk menghadapi COVID gitu. Jadi harusnya teh pemerintah punya target kumaha carana orang-orang teh vaksin dengan kesadaran akan kesehatan gitu. Karena ingin sehat, ingin biasa deh lah gitu Indonesia tuh. Seharusnya gitu nyata menjadi PR pemerintah. Di luar emang masyarakat kebanyakan bandel gitu nya. Pemerintah masih punya PR eta. Dan gue harap pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu kan sebuah PR yang sangat besar. Mengambil kebijakan yang bisa diterima oleh masyarakat. Seperti halnya kemarin pemerintah mengambil kebijakan PPKM. Itu juga sosialisasinya itu minim, kurang. Jadi langsung aja PPKM gitu ya. Taunya tuh kebanyakan mah masyarakat tidak paham pemaparan tentang kebijakan PPKM. Tapi bagi Wak tahu kan, maksudnya sebelum PPKM dilaksanakan pemerintah teh memberitahu kan. Iya, jadi kan pemerintah dari dulu Tidak tidak secara pernah langsung mengambil lockdown, pencegatan secara total, vakum. Kita tidak bisa beraktivitas sama sekali. Jadi pemerintah tidak mengambil itu. Jadi yang pemerintah ambil itu bagaimana caranya kita melaksanakan lockdown tetapi masih bisa aktivitas.
Mungkin itu yang ada di pikiran pemerintah. Tetapi masih bisa beraktivitas. Jadilah PPKM semi lockdown. Nah ini yang gue sebetulnya ada yang gue ngerti dan ada yang gue gak ngerti di perihal PPKM. Gue tahu PPKM itu kan tujuannya itu untuk membatasi Iya. aktivitas masyarakat seperti biasa. Bagus, gue apresiasi tujuan PPKM seperti itu, membatasi ya, untuk bisa tetap mematuhi protokol kesehatan. Tapi yang gue gak ngerti, kenapa ketika PPKM banyak kejadian-kejadian yang Seperti kumaha tuh? gini, contohnya seperti pedagang kaki lima, Mhm. pedagang maupun pedagang apa namanya, pedagang itu ngaranna tanya kan dagang di luar makanan, terus nu dagang makanan, toko-toko Ya. yang berusaha ditutup. Terus ketika ada yang buka didatangi, dikasih peringatan bla 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 bla, dengan sanksi bla bla bla. Itu yang gue gak ngerti, kenapa yang usaha disabet tanpa Tanpa ini yang gue, warning dulu yang gitunya. gue tahu, tanpa adanya solusi yang kuat. Misalkan lo usaha terus digerebek, Tutup gitu, nggak boleh. lu gak boleh karena jam yang waktu lu bisa dagang itu dari jam seanu sampai jam anu, dari jam sekian sampai jam sekian. Di luar itu Nggak boleh. gak boleh. Tapi kan lo masih bisa jualan gitu, maksudnya. Yang gue tahu sementara perihal PPKM kemarin di Cianjur itu kayak kota mati bro, dari pagi bro, gak ada yang buka bro. Bener-bener Itu yang nggak gue boleh. tahu, yang gue lihat ketika gue waktu itu punya kepentingan untuk pergi ke Cianjur, terus gue lihat gak ada toko yang buka bro, Sama jalan sekali. banyak penutupan. Ini apa, ini kayak lockdown menurut gue. Ya apotek buka memang 24 jam, pasar hanya sebagian bro. Why? Sedangkan orang lebih butuh makan gitunya. Makan itu kan nomor satu bro. Ini orang ada yang butuh makanan, terus yang jualnya itu kan butuh uang untuk menghidupi. Yang jual nggak boleh jualan. Nah itu, yang beli gak bisa, yang jual juga Yang gak jual bisa, nggak jualan. yang gak bisa beli gak bisa makan, yang jual sama karena gak punya pendapatan. Why? Belum ada solusinya. Ya, Ya. mau siap. Bagaimana kalau seperti itu bro? Kita mau tidak terjangkit COVID, gimana kalau misalkan seperti itu bro? Untuk makan aja banyak yang gak bisa. Itu aja bro. Jadi gue berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan matang dan bisa diterima oleh masyarakat. Jadi PR-nya itu sangat besar memang, mengambil kebijakan yang bisa diterima oleh masyarakat.
Berarti harus ada proses apa itu dengan masyarakat. Sosialisasinya. Ya, ketika mengambil kebijakan jangan langsung diambil, tapi harus dirapatkan dulu dengan wakil-wakilnya. Tapi sih Wak, sebenarnya gitunya kan diadakan PPKM gitu. Ya mungkin memang karena saking daruratna gitu Indonesia teh. Grebeg gitu kan PPKM. Saya sebenarnya setuju sih orang mah. Gua mah setuju gitu sebenarnya dengan adanya PPKM. Ya, Cuman pemerintah teh berkiblat kemana yang dijadikan acuan kenapa bisa PPKM. Padahal misalkan di daerah tertentu biasa aja gitu, sehari-hari teh ya biasa aja, tidak berkerumun, normal aktivitas. Maksudnya meskipun rame nggak serame gitu. Apakah melihat Jakarta dikarenakan Jakarta terlalu berkerumun, mobilitas tingginya, terus yang positif tambah banyak. Di PPKM kan seharusnya kalau misalkan Jakarta yang kayak gitu, harusnya kan Jakarta aja gitu. Iya kan semua otomatis kan repot toh. Sebenarnya mah saya yang kayak kurang setuju disamaratakan jadi- aja. Maksudnya PPKM saya sangat mendukung gitunya pemerintah. Meskipun banyak pro kontra, pemerintah kuat gitunya kekeh kudu PPKM. Saya mah nggak dukung. Cuman yang jadi yang jadi konflik teh di diri saya sendiri teh gitu. Nah, disamaratakan semua daerah gitu. Gitu Wak. PPKM-nya mah saya mendukung. Pokoknya program pemerintah mah, dukung saya mah. Cuma dilihat dulu gitu. Lamun teh ya kan ada peribahasa. Kalau kukumu panjang, potong kukunya, bukan jarinya gitu. Mantap sekali. Gitu cenah. Atuh ripuh kuku nu panjang jari nu ditek-tek mah. Ya, banyak peribahasa yang seperti itu. Peribahasana situ seperti itu. Tentang corona teh dibalik di ka vaksin mah nyingalen ngidul terus. Vaksin ya. Jadi terlalu banyak bacot. Jadi kemungkinan sih gue juga akan ikut vaksinasi. Pasti gue akan melaksanakan vaksinasi. Lu kan baru vaksin dosis pertama. Pertama. Mungkin nanti segera dosis kedua. Udah dijadwalin vaksin dosis kedua. Ya, mungkin gue nanti ikut vaksin dosis pertama bareng sama lo yang vaksin dosis 2. Oh, boleh. Nanti kita akan bikin videonya ketika gue melaksanakan vaksinasi. Nah, semoga ini tehnya bisa menambah wawasan juga buat masyarakat gitu, Ya, tentang vaksin. dan kami juga merasakan banyak kekurangan dari kami selaku konten kreator. Mungkin kami juga lemah akan pengetahuan. Jika berkenan bisa memberikan Kritik masukan atau untuk saran kami masukannya yang membangun lah di kolom di kolom komentar. komentar. Kalian bisa memberikan saya wejangan-wejangan yang bermanfaat bagi saya khususnya untuk kedepannya, untuk kehidupan saya ke depan. Tapi menurut saya ya Wak, ya vaksin teh gitu. Ini mah di luar keyakinan kalian tentang COVID. Maksudnya aya apa henteu sih? Menurut saya gitu, COVID nyata. Cuman tolong jangan berlebihan, tunggu kan ya. Jangan Jangan terlalu terlalu berlebihan. parno. Waspada Waspada. di nomor satu kan. Kita gak boleh apa namanya? Kayak fobia. Fobia entah ulah. Jangan sampai fobia. Itu karena merusak sugesnya. Itu yang gue rasakan. Jadi gue sarankan. Karena itu yang gue rasakan. Gue terlalu bersuges. Terlalu buruk itu sugestinya. Jangan terlalu buruk. Pokoknya tentang COVID jangan terlalu bersugesti atau berpikiran buruk. Jangan terlalu waspada harus. Nah, terus misalkan tentang vaksin, insya Allah vaksin aman Wak. Itu maksudnya Anda harus tahu juga gitunya diri Anda teh sehat gitu tuh, benar-benar sehat.
sebelum vaksin teh. Iya. Maksudnya vaksinlah dengan kesadaran akan kesehatan bukan kebutuhan. Jadi tidak menghalalkan segala cara. Sakit maksakan vaksin. Jangan tuh guys. Jangan. Sangat hati-hati, tidak dianjurkan. Jadi jangan dari saya ya guys. Anda teh kudu sadar akan kesehatan diri Anda sendiri gitu. Iya, aya COVID berbahaya gitu. Ya dalam kutip berbahaya unggulnya. Pemerintah memfasilitasi lah, maksudnya punya solusi tah vaksin. Cuman harus dengan kesadaran kita bahwa vaksin eta teh untuk diri kita dan orang lain gitu ya. Maksudnya divaksin teh atas kesadaran kesehatan lah. Sok sebelum vaksin teh harus sehat, tidur cukup, istirahat, makan cukup, vaksin, ya laksanakan vaksin seperti biasa. Ya udah gitu. Jadi siapa yang bisa vaksin lah, karena yang bisa melaksanakan vaksin itu sangat berguna untuk yang tidak bisa vaksin. Bukan yang tidak divaksin ya, buat orang yang tidak bisa divaksin gitu. Belum. Ya semoga gitu kebanyakan masyarakatnya sadar gitu akan kesehatannya masing-masing. Di luar ya pokoknya di luar pro kontra vaksin, pro kontra COVID. Bener apa henteu gitu. COVID deh. Terus vaksin teh bahaya apa henteu. Insyaallah vaksin aman lah. Sekarang udah lebih baik ya. Kegiatan-kegiatan sekarang sudah bisa dilaksanakan kembali dengan tetap dengan protokol kesehatan, prokes. Ya guys, untuk yang malas bermasker, sadarlah kalian. Tuh. Eling itu wah maneh teh Jadi kalau di rumah lu gak pakai masker gak masalah, karena lu di rumah tidak berkontak fisik dengan orang lain. Tapi tolong ketika lu keluar rumah, entah itu memang benar-benar kebutuhan atau hanya sekedar main, patuhi protokol kesehatan. patuhi prokes men. Setidaknya lo bisa pakai masker guys. Kasarnya kalau kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, tolong jaga orang lain gitu. Nah, itu guys, Atau karena maneh itu teh, adalah bentuk syukur. udah mah maneh tehnya barbar gitu. Wah, COVID 3 ada tadi masukkan. Padahal nanti COVID gitu, Wak. Cuman Itu yang- antibody Itu yang kuat gitunya, Lebih tidak nanti tanpa efek sampingnya. Padahal COVID gitu. Tertularlah orang lain. Tah eta wa batur yang kasihannya mah minimal lo sayang keluarga lo. minimal. Ketika lo main keluar rumah tidak pakai masker, tidak memakai protokol kesehatan, lo pulang ke rumah lo kontak fisik sama keluarga lo di rumah. gitu. Wak. Itu yang bahaya sih memang. Lu tidak hanya membahayakan orang luar, tapi dalam, Wak. Dalam keluarga terdekat lah. Mungkin cukup ya guys untuk Ngobrol sudah panjang lebar ya. Nah, udah durasi Wak. Jadi untuk orang-orang vaksin serentak. vaksin serentak, nanti pemerintah udah memfasilitasi gitu ya. Di berbagai fasilitas kesehatan ada vaksin gratis. Gratis Wak, vaksin teh gratis, nggak bayar. Tidak ada pungut biaya. Cuman daftarnya ada ribet gitu nya. Soalnya kan emang kota masih terbatas. Di beberapa tempat mah, alhamdulillah di daerah saya mah Mantap. Wak. Untuk Cianjur ke depan Cianjur. semoga lebih baik. Untuk tim kesehatan Cianjur, kalian adalah Luar biasa lah. garda terdepan yang benar-benar mementingkan kesehatan masyarakat. Saya sangat salut sekali. Sangat salut sekali. Oke guys, jadi Kelawak, nanti ngomong naon gitu nya. Oh, jadi inti nama jangan divaksin karena namanya kebutuhan. karena kebutuhan. Vaksinlah karena kesadaran untuk kesehatan. Tah itu
Soalnya kan kalau misalkan sadar kesehatan mah, meskipun sudah divaksin dia akan tetap menjaga itu Prokes. prokes. Prokes penting, prokes. Ari yang sesuai, maksudnya kan kalau misalkan bukan karena kesehatan mah udah divaksin teh malah lebih barbar wah, gitu. Udah vaksin saya Jadi ngerasa bahwa merasa itu aman. aman gitu. Padahal belum tentu ya. Padahal belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu wah. Udah. Belum Belum Wak. tentu. Ya gue lebih. Nah, semoga kita selalu disehatkan. Ya oleh amin. Tuhan Yang Maha Esa. Tetap makan makanan yang sehat, yang mencukupi kebutuhan tubuh kita. Minum susu, jangan terlalu banyak kopi, Jangan banyak gadang. jangan banyak gadang. Terus makan sayuran, buah-buahan itu sangat penting untuk saat ini, guys. Penting banget guys. Penting sekali. Minimal lo makan cau. Eh. Kenapa harus jauh? Itu biasanya yang Karena lebih- monyet tidak COVID. itu yang Oh, bercanda. yang selalu ada di setiap rumah itu pasti ada cau. Iya. Di daerah-daerah kita Ketimbang abang gitu, Pak. buah-buahan yang lain. Karena mungkin Tidak harganya yang terjangkau. lebih terjangkau, terus Bisa dipaut di mana saja. ya itu yang berada di. Tukang ruarau ya. Ya minimal lo masuk buah-buahan setiap hari. Paling tidak lo makan kedong-dong, kambing itu yang bisa kalian makan aja lah. Masih? Silakan. Pak. Wow, Jam. wow. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kami. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi tambahan wawasan untuk kalian. Semoga bermanfaat. Semoga meningkatkan kesadaran. Bermanfaat. Keinginan kalian divaksin dengan kesadaran kesehatan. Gitu aja dari kita. Waktayomo. Saksikan video selanjutnya. Kita akan ngobrol apa aja. Tonton terus Waktayamu. Love, peace, gaul. So, Sejam nih.